maka kutuklah saya jadi batu. Oke. Saya akan menanamnya di sini karena tujuannya agar batu-batu ini dapat ditahan oleh pohon yang akan saya tanam. Tembak ini, nanti begini bu. LL bu, masa gini tembak ini. Tempat merah ya. Siap. Oke, oke. Bibit pohonnya sudah ditanam di sini. Woi, baca sentam ya. Iya. Kalau lu kayak baru cocok untuk apa dulu? Bang, Begini. Ya bang. Halo. Rahiku mana? Aduh. Ya nggak kuat naik, Mei. Wah, tenaga setangan. Allah. Oh, bismillah. Luar biasa. Masih kuat. Alhamdulillah. Thank you. welcome. Saya hati hari kelembati loh antar. Santai banget Nah, pahala dari. pahala. Iya. Baru hari parianan ini. Jahat ya? Baru tahu ya dia jahat. Dahum di bisa rehenca di mana? Mau terlampar. Tirwa besar sana dari Paris. Di anu politisir itu. Bagaimana ceritanya nih? Singkat padat jelas Bang untuk Dia terkait berani batu dapat terakhir. suara Di sini. karena labelnya itu Ceritanya legalitasnya. ini cerita hikayat. Ya. Benar enggaknya kita nggak tahu, tapi hikayatnya cerita pesanan dari turun temurun ke generasi generasi. Jadi ceritanya dia ini, ceritanya perempuan ini nggak tahu namanya Bibar, apa namanya. Ya. Bersama juga semua nama. Ya. Dan ceritanya mereka ini berpacaran. Tapi di lain waktu suaminya ingin merantau ke suatu negeri. Nah terus dalam perantauannya si perempuan ditinggalkan ini gundah. Atau mungkin pacarnya ini gundah. Terus banyak sekali pemuda-pemuda dulu zaman dulu itu yang Suka tertarik. menyukai, Ya. ya anggap aja ini Ya. putrinya. Terus disuruh sama keluarganya, sama ibu bapaknya untuk segera menikah karena kan ditinggalkan sama calonnya. Itu suatu waktu, ini bedanya dengan cerita yang lain. Suatu waktu ini si putri ini agak gundah hatinya, agak titik ragu, ada noda ragu dalam dirinya, sehingga dia bersumpah ya, kalaupun dia ragu, kalaupun dalam keraguannya ini, ya Allah, kalaupun dalam keraguannya ya Tuhanku, kalaupun dalam keraguan ini, dalam hatiku ini saya memiliki keraguan, maka kutuklah saya jadi batu. Dan terbukti noda keraguan itu ada dalam dirinya.
sehingga dia menjelma jadi batu tanah rahim. Sekilas ceritanya seperti itu. Berarti dia menjadi batu ini karena keraguan, bukan dia lama atau kecewa karena menunggu sang suami atau sang pacar yang belum tak kunjung datang. Begitu maksudnya? Dibuktikan dengan keraguannya. Karena dia meminta. Kan dia sudah sumpah. Karena dia meminta dan bersumpah sama Allah, sama Pencipta, kalau saya ragu untuk menunggu suaminya, jadikan saya sebagai batu. Ternyata dia ragu. Ternyata terbukti dia ragu. Maka dia jadi batu. Itu pertanyaan dalam hati atau memang ada yang mempertanyakan? Atau Nah, ada yang tidak percaya dengan dia? Dia malam hati dia berbicara dengan Penciptanya. Dia ragu akan kekuatan batin dia untuk menunggu pujian hatinya. Ceritanya seperti itu. Jarang bocor ya bejaga. Jadi ceritanya begini. Jadi sebetulnya ini hikayat yang menitipkan pesan bahwa perempuan Bima itu perempuan yang sangat luar biasa ketetapan hatinya, sikapnya, setianya. Nah, dari rentetan cerita pesanan hikayat seperti Labibano, Lahila, atau Dailminga, semuanya hampir sama. Perempuan yang diperebutkan, yang memiliki ketetapan hati. Dan saya percaya ini cita-cita yang dititipkan Tiat Bera yaitu hasil dari karya Tuhan sendiri. Dia titipkan di sini sebagai pedoman bahwa perempuan itu harus memiliki kesetiaan terhadap pasangannya. Jadi mungkin ada pesan untuk masyarakat kota maupun Kabupaten Bima dengan adanya situs Batu Kalau Rahim. ini memang perlu dijaga. Ini nggak ada cerita dalam naskah, dalam ini hanya dititipkan lewat pesan. Menurut yang kita tahu. Ya. Ada lagi yang perlu disampaikan, Bang? Sudah segitu aja. Oke, thank you. Tetap stay di saluran kami. Dahum di bisa rehenca di mana? Main terlampar. Tirwa besar sana tari parit. Astagfirullah.